Oi, di video kali ini, taruh dulu. Lupa. Gue lupa. Woi, Tot. Di video kali ini gue pengen komparasi antara iPhone dengan RAM 3 GB dan Android dengan RAM 3 GB. Kapasitasnya sama-sama 3 GB, tapi si goblok yang satu ini buat konten mengenai beginian dan ya gue sedikit klarifikasi sedikit kecil-kecilan lah. Bahwa apa yang ada di video ini, pengetesan yang di video ini tuh nggak ada sangkut pautnya sama RAM, nggak ada kaitannya sama RAM, nggak ada hubungannya sama RAM, nggak ada bersinambungan sama RAM, nggak ada indikasi apapun itu soal RAM, nggak ada metode percampuran antara RAM dengan RAM, pokoknya nggak ada hubungannya sama RAM, udah putus hubungan. Jadi di video ini gue cuman pengen seru-seruan aja sama lo mengenai iPhone dengan RAM 3 GB dengan Android dengan RAM 3 GB. Dan di sini kita nggak ngebahas chipset juga. Lagi pula nggak ada hubungannya sama RAM dan itu cuman buat judul-judulan aja cuy, biar esmosi gimana gitu kan. Padahal yang ngetes juga goblok. Oke. Jadi di sini buat Androidnya sendiri ada perbedaan dengan iPhone. Kenapa gue bilang beda? Ya bukan masalah OS ya, bukan masalah operasi sistemnya. Si iPhone ini udah beberapa aplikasi yang memang gue butuhin udah gue download, sedangkan si Samsung yang tadi yang gue scrolling nggak ada aplikasi yang belum gue download, semua masih bawaan dari si Samsungnya sendiri. Dan ya ini sekarang kedua handphone ini dalam keadaan mati, udah gue matiin. Dan sebelum gue matiin itu beberapa aplikasi background udah gue close semua. Dan gue pengen mulai pengetesan dari posisi mati dulu cuy. Ya, kembali lagi dengan konten-konten gak jelas. Oke, ini gue coba nyalain. Jadi sebelum gue mulai maksudnya gue ngebuat video ini sendiri, jadi gak pakai gue. Sebelum gue mulai, gue punya tebak-tebakan buat lo. Menurut lau mana yang duluan nih? Ini logo Apple telat ya. Tadi logo si Samsung duluan. Dan kita tunggu tarat. Menurut kalian siapa yang masuk menu duluan cuy? Ya Samsung sudah berubah logo Apple lah. Logo Samsung sudah berubah dan tarat si Apple kerowak duluan yang masuk ke menu, tinggal dipaskotin langsung bisa masuk ke menu. Sedangkan si Samsung masih menunggu. Ya masih menunggu dan iya baru saja masuk ke menu. Jadi si Samsul telat sekitar 8 detik. Tadi gue hitung, mungkin kalau lu gak ngitung silakan lu hitung lagi, ralat kalau gue salah. Telat 8 detik. Oke, jadi lu gue masukin passcode dulu bentar. Jadi kesimpulannya adalah iPhone RAM 3 GB dengan Android RAM 3 GB di saat mati terus menghidupkannya kembali, ya beda 8 detik. 8 detik iPhone lebih cepat ketimbang Android dengan RAM 8 GB. RAM 8 GB lagi, si Kima salah ngomong. Dengan RAM 3 GB, ya menurut gue sampah. Karena gak ada sangkut pautnya sama RAM cuy. Oke, kita balik lagi ke pengetesan. Oke, di sini sama-sama di airplane mode, gak ada yang... Kenapa gue bilang airplane mode? Ya biar meminimalisir notif untuk sementara, karena si iPhone gue kan ada beberapa sosial media yang gue download, jadi takutnya menghambat kinerja si iPhone-nya sendiri. Ada notif-notifan, biar pure sama-sama no notif-notifan. Oke, meskipun si iPhone ini sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall di dalamnya cuy. Menurut lo, gue mulai dari mana dulu nih? Nggak usah menurut lo dah, menurut gue aja dah, karena ya ini kan bukan video live juga kan. Dan kita langsung buka setting. Ya, di sini lo bisa lihat tadi waktu gue klik setting, di situ si iPhone-nya duluan masuk. Waktu si Samsung diketik menu setting, icon settingnya tadi ada nongol logo pengaturan dulu, baru ada main menu settingnya. Jadi telat sepersekian detik lah, iPhone lebih menang, lebih cepat maksud gue. Dan menurut gue sih itu nggak terlalu ngaruh ya, kalau hanya berbeda sepersekian detik, belum sampai 2 detik 3 detik, menurut gue nggak terlalu ngaruh. Nah, buka kamera juga si iPhone duluan. Tadi lu lihat si Samsung ngeblank hitam dulu, belum bisa jepret karena dia masih ngeblank hitam. Kalau blank hitam apa yang mau lu jepret coba kan, objeknya masih hitam, masih blank. Nah, si Samsung dia udah duluan, si iPhone dia udah duluan, maksud gue dia udah duluan ngejepret, baru si
Samsung baru bisa dijepret. Tapi itu perbedaannya nggak sampai detik yang banyak banget sih, kayak cuman sekian detik aja, nggak terlalu lebay perbedaannya. Dan di sini gue pengen coba browsing. Menurut lo lebih lancar, lebih smooth yang mana nih antara di iPhone dengan di Samsung? Sebenarnya sih ini balik lagi ke sinyalnya, terus balik lagi ke lu buka webnya apa dulu. Tapi di sini gue gunain satu wifi yang sama di one time, di waktu yang sama. Jadi menurut gue udah lumayan fair lah ini perbandingannya. Dan gue coba ketik-ketik dulu di Google seperti biasa Tesla, terus pencarian gambar. Sama juga gue lakuin dengan si iPhone, dengan Safari-nya. Tesla dengan gambar. Aturan di sini gue lupa cuy. Kenapa gue nggak pakai Chrome juga di si Apple Kerouac ini ya? Lupa gue. Biar sama-sama si Apple Kerouac kayak pakai si Chrome, si Android itu juga pakai si Chrome. Jadi sama-sama fair gimana gitu kan. Lo tau sendiri lah Safari terkenal semut-semut gimana gitu kan kalau buat berselancar gitu kan. Dan iya di sini lo bisa lihat Google Chrome duluan yang menang posisinya ya. Posisi tadi waktu pencarian gambar si Chrome duluan. Dan ini gue coba ketik lagi. Gue coba web yang ada notifnya. Jadi kalau lo masuk ke web, dia ada basic notifnya dari webnya. Iya, apalagi kalau bukan update COVID-19 Jakarta. Oke, gue coba ketik dulu bentar. Gue rada-rada typo gimana gitu. Soalnya mata gue tuh ngeliat kedua layar yang ada di handphone, screen yang ada di kamera. Jadi lu maklumin cuy kalau gue typo gimana gitu. Soalnya mata gue tuh cuma 2, beda kalau hati gue mah banyak cuy. Nah ini gue ketik. Ini gue pengen coba samain. Menurut Lau nih ya, antara kedua handphone ini siapa yang paling cepat nih? Bentar, gue coba ketik barengan. 1, 2, 3, up. Ya di sini mirip-mirip lah ya, mirip-mirip kecepatannya, speednya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke menu ke website si COVID-19 Jakartanya cuy. Ini ada notifnya nih, website berbasis notif, ada notifnya. 1, 2, 3, 4. Ya, iPhone lebih cepat 4 detik ketimbang si Android dengan menggunakan Google Chrome. Jadi gimana nih, gimana? Dengan RAM 3 GB yang ada di iPhone, kalian bisa berselancar dunia maya lebih cepat 4 detik saja ketimbang si Android. Sampah, nggak ada hubungannya sama RAM. Di sini gue pengen coba sedikit ngobrol serius. Lu masih ada nggak sih di luar sana yang berpikir kalau lu nggak pengen punya handphone yang nge-lag, lu ya totalitas banget lah ngunggulin soal sebesar apa sih RAM pada handphone tersebut yang menganalisa bahwa besar RAM itu bikin handphone lo gak nge-lag. Gue kadang suka bingung sih dengan pola pikir orang yang, dengan mindset orang yang seperti itu cuy. Dan ini gue coba mensimulasikan dari keadaan diam, terus coba foto, jepret, dan iya, dengan iPhone RAM 3 GB dan si Android RAM 3 GB sama-sama menjepret dengan keadaan posisi sleep ke jepret, itu menurut lo kameranya fokus ora? Sama-sama fokus. Ya di sini si Samsung fokus, nggak ada yang kayak cacat-cacat gimana gitu ya, standar lah. Memang agak-agak sedikit blurry gimana gitu, cuman memang tangan gue nya aja yang kayak gemetar-gemetaran gimana gitu kan. Nah jadi kesimpulannya adalah dengan iPhone RAM 3 GB dan Android RAM 3 GB, ya sangat lancar sekali buat foto dari dalam keadaan sleep, dan hasilnya sampah. Gak ada hubungannya. Oke, jadi sekarang pengetesan yang amat berat. Gue coba ngejalanin suatu game yang super ngebut. Ngebut itu bukan ngebut karena apanya, memang ya namanya juga traffic rider. Tapi di sini gue nyoba yang berbeda. Gue coba si Samsung duluan yang mulai, gue pur. Oke, Samsung duluan yang gue klik, iPhone belakangan gue klik, tapi dah gila kan, si iPhone duluan yang masuk ke menu cuy, langsung bisa dimainin. Si Android telat beberapa detik, padahal yang gue klik duluan si Android, tapi si Apple Kerouac duluan yang mulai masuk ke menu. Oke, jadi dengan RAM 3 GB dan Android RAM 3 GB kalah masuk ke game super ngebut, Traffic Rider. Sampah, gak ada hubungannya sama RAM. Oke, jadi menurut gue ya ketika lo emang
apa ya, kayak pengen ganti handphone gitu. Sama misalnya dari iPhone terus lu move ke Android dengan RAM yang 8 giga, atau sebaliknya dari Android yang RAM-nya kecil terus lu pengen upgrade ke Android yang RAM-nya gede, terus dengan lu berimajinasi gitu bahwa wah, RAM gede ini bakal nggak nge-lag nih handphone gua, dan bla bla dan bla 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 dan bla bla bla. Men, ya lu cari tahu dulu deh fungsi RAM itu apa, baru deh lu berspekulasi.